Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Shadaqallahul 'azim. Yang kami hormati, kami muliakan ahli bait beserta seluruh keluarga, ibu-ibu, orang-orang tua kami, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang diberikannya sehingga kita dapat berkumpul bersama di majelis yang mulia ini dalam kegiatan pengajian yang sebagaimana dilaksanakan. Semoga dengan nikmat yang diberikan Allah kepada kita mampu menjadikan kita menjadi hamba-hamba Allah yang taat, menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang senantiasa bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya selawat merangkaikan salam kita persembahkan kehadirat junjungan alam Baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kelak kita mendapat syafaat daripadanya di yaumil hisab kala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, orang-orang tua kami, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah riwayat pernah diceritakan ketika Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang melaksanakan i'tikaf di masjid. Melaksanakan ibadah sunnah. Baik itu beliau melaksanakan baca Al-Quran, memperbanyak sholat sunnah dan lain sebagainya. Lalu ketika beliau sedang i'tikaf di masjid, dilihatnya lah ada seorang laki-laki yang sedang sodi di pojok masjid. Tengoknya laki-laki itu sedang dalam keadaan sodi. Lalu
Abi Hurairah radhiyallahu anhu menghampiri laki-laki yang dalam keadaan soleh. Abi Hurairah mendatangi laki-laki tadi dan beliau mengatakan, kenapa kau ya laki-laki pemuda dalam keadaan soleh? Maka diceritakannya lah apa persoalannya kepada Abi Hurairah. Kemudian Abi Hurairah radhiyallahu an memberhentikan iktikafnya tersebut, kemudian mengajak si pemuda yang dalam keadaan soleh tadi keluar untuk menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapinya. Lalu pemuda itu berkata kepada Abi Hurairah, ya Tuan, kenapa kau memberhentikan iktikaf kau ni sementara kau sedang beribadah? Maka Abi Hurairah menjawab perkataan yang dilontarkan laki-laki tadi. Abi Hurairah menjawab, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh berjalannya seseorang di antara kamu untuk memenuhi kebutuhan, untuk menolong kesusahan saudaranya, lebih baik baginya daripada iktikaf di masjidku ini selama 1 bulan. Artinya dari pernyataan tersebut bisa kita mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya membantu saudara-saudara kita, membantu jiran tetangga kita yang sedang dalam keadaan sodih atau dalam keadaan ada kepentingannya yang harus kita bantu, itu lebih baik daripada kita melaksanakan ibadah sunnah. Ada awak tengok umpamanya orang yang sedang kesusahan di jiran tetangga, tapi tak awak potun. Sumbayang awak saja nang awak potun. Jikir awak saja nang awak pebanyak. Tasbih awak saja yang awak kojokan. Namun ada persoalan yang terjadi yang memang jiran tetangga kita itu memerlukan bantuan kita, maka itu lebih baik daripada kita melaksanakan ibadah sunnah, melaksanakan sholat sunnah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, jangan cuma hanya kita yang hidup ni, hablum minallah kita saja yang kita petuntut. Hablum minan nas tak kita pedulikan. Maka kita yang hidup ni harus baik hablum minallah, harus baik pula hablum minan nas. Hubungan baik kepada Allah mantap, hubungan baik kepada manusia pun bagus. Makanya kan ada dalam gerakan sholat kita itu sebenarnya mengajarkan kepada kita ada nilai pendidikan yang harus kita aplikasikan, yang harus kita laksanakan dalam kehidupan nyata kita sehari-hari. Ada gerakan sholat yang tak pernah kita tinggalkan. Apa itu? Terakhir ketika kita hendak menyelesaikan sebuah ibadah sholat kita, ada gerakan yang kita laksanakan.
Assalamualaikum warahmatullah. Tengok ke kanan. Assalamualaikum warahmatullah. Tengok ke kiri. Maknanya kita yang hidup di dunia ini tak sendirian. Perlu orang lain. Kita makhluk sosial. Makanya ada ayat di dalam Al-Quran itu memerintahkan kepada kita supaya kita menjadi orang yang bermanfaat dalam hidup ini. Apa ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bertolong-tolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa. Jangan kamu bertolong-tolongan dalam keburukan dan dosa. Inilah makna yang terkandung di dalam amal ibadah salat yang kita kerjakan itu. Kita diperintahkan untuk melihat situasi dan kondisi di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau kita hendak menjadi orang yang bermanfaat, maka manfaatkanlah kehidupan kita untuk mendatangkan kebajikan di hadapan Allah Ta'ala. Ya, kita perlu orang lain. Kita harus membantu orang lain. Tapi pulaknya kalau tidak hendak dia bantuan awak pulaknya, ajalah pulaknya kepacah-pacah istilahnya, ya kan? Ini kan ada pula perempuan aku datang duluan, belum lagi minta bantuan sama awak, ya kan? Tak boleh, ya kan? Apa kata Rasul? Khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia itu bermanfaat bagi orang lain. Inilah makna tadi itu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bertolong-tolonganlah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan kamu tolong-menolong dalam keburukan dan dosa. Ya kan, tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Ya kan, jangan bertolong-tolongan awak dalam keburukan. Ya kan, dan keburukan. Ya kan, entah ada pula ada nebuk umpama di kampung tu bertolong-tolongan pula awak, ya kan? Disembunyikan itu. Ya kemungkaran itu memang harus diucapkan, harus diapakan, ya kan? Makanya ibu jamaah rahimakumullah. Inilah juga ada makna lagu, ya kan? Yang mungkin kita dengar antara sesama umat manusia, apalagi saudara yang seagama, haruslah kita saling menolong. Haruslah kita saling menolong dalam berbuat kebajikan. Yang kaya bantulah yang miskin, yang tua tolonglah yang lemah. Ini makna tadi, Bu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bertolong-tolongan dalam kebajikan takwa. Terkadang kita merasa bahwasanya membantu orang lain tu tak ada manfaatnya. Alah, kalau aku bantu dia, Kang. Awak bantu pun dia tak nampak juga elok awak katanya. Kan ada juga itu, ingat pun. Ya. Kan setiap yang kita lakukan pasti ada manfaatnya. Setiap yang kita laksanakan pasti ada manfaatnya. Jangan pernah kita berpikir ketika kita menolong orang lain tidak ada manfaatnya. Ketika kita membantu orang lain, jangan kita harapkan bantuan daripada dia. Biarlah Allah menolong kita. Kadang ada begitu sekarang. Waktu susah dia bantu tak berikan lakinya dari laut, kan awak juga, ya kan? Kita pulang lakinya dari laut, tapi kita lewat pula anda rumah awak ikan tu. Tak singgah kau rumah. Sekarang mau juga begitu, ya kan? Tapi jangan pernah kita harapkan itu. Dan pada awalnya apa ya dah.
Waktu susah kau pula entah berikan lagi kau terus. Kau datang kau mahal minta tolong kan. Kadang ada juga ni kau minta tolong ni kak pinjam aku dulu kakak 10.000. Udahlah ya sekali. Aduh kak minta dulu kak. Tak ada duit bocahku 10.000. 3 kali 30.000 juga. Ya kan? Jangan pala ya. Sudahlah. Kalau memang tidak mau lagi ikhlaskan saja. Kenapa? Ikhlaskan hati karena Allah. Janganlah kau mengharap satu imbalan. Dan pada dia ikhlaskan hati karena Allah. Supaya apa? Hidup kita ini bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatlah kata Allah. In ahsantum ahsantum bi anfusikum. Jika kalian berbuat baik kata Allah, maka perbuatan baik itu sesungguhnya untuk kalian kata Allah. Maka oleh karena itu ibu jamaah rahimakumullah, bagaimana kita menjadi orang yang bermanfaat? Bagaimana kita bisa menjadi nafi'un liqair, bermanfaat di hadapan Allah maupun di hadapan manusia, baik di hadapan Allah maupun baik di hadapan manusia? Maka posisikan diri kita dengan sebaik-baiknya, dengan nikmat yang diberikan Allah tersebut kita pergunakan nikmat yang diberikan Allah itu supaya menjadikan kita orang-orang yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.